Halo, Assalamualaikum. Kalau di video sebelumnya saya sudah memberikan eh, video tentang webinar ke-1 yang dari sisi guru, yaitu belajar jurus jitu belajar online yang asyik dan sehat, yaitu dari sisi guru. Tapi kalau dari sisi dokter bagaimana? Nah, ini penting sekali diketahui oleh Bapak dan Ibu guru bahwa penularan COVID-19 ya tidak mengenal usia, bahkan anak-anak juga bisa kena. Jadi silahkan saksikan bagaimana Prof. Rini akan memaparkan tentang COVID-19 pada anak. Kita harus berdamai dengan keadaan. Dengan kondisi COVID sekarang ini, kita juga mengamati banyak yang masih denial, bisa guru, bisa masyarakat, yang masih meragukan COVID itu berbahaya. Meragukan pentingnya pakai masker, meragukan pentingnya mungkin belajar dari rumah gitu. Padahal kita tahu kondisinya guru itu adalah tauladan yang harus memberikan contoh, menginspirasi. Menginspirasinya bukan hanya ke murid, bisa juga ke sesama guru lainnya, bahkan ke orang tua murid. Bisa jadi corong bagi kami tenaga kesehatan untuk bisa sama-sama bisa mencegah ya pandemi ini jadi lebih lebar lagi. Salah satu contoh yang nyata yang baru terjadi adalah kita baru mendengar ada klaster dari sekolah, dari secapa yang mungkin Bapak Ibu juga tahu ya, ada peningkatan yang luar biasa dalam beberapa hari terakhir. Oleh karena itu kami perlu untuk masukkan narasumber berikutnya adalah Prof. Rini Sekartini. Beliau adalah guru besar kami di Fakultas Kedokteran UI. Beliau juga konsultan tumbuh kembang, spesialis anak, yang akan memaparkan tentang pentingnya guru untuk memahami bahaya COVID untuk anak usia sekolah. Baik, beliau sudah siap di sini, Prof. Rini? Sudah. Oke, baik Prof. Rini, kami persilakan Prof. Ya, bentar saya share dulu. Oke. Sudah terlihat? Silakan Prof, sudah Prof. Sudah ya. Terima kasih Dr. Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru sekalian. Senang sekali saya berbagi ilmu atau pengetahuan ya kepada para ibu bapak guru sekalian yang sebenarnya saya sendiri sering ditanya oleh orang tua tentang proses pembelajaran masa saat ini ya, pada saat PJJ, bagaimana keluh kesahnya mereka. Jadi menurut mereka ini belajarnya gimana sih? Yang belajar kan orang tua, jadi orang tua itu capek gitu ya, suruh belajar. Nggak pernah diajarin jadi guru, suruh ngajarin anak. Yang ada adalah anaknya diomel-omelin ya. Jadi tingkat kekerasan pada anak meningkat karena orang tua tidak siap untuk menjadi guru ya. Jadi bicara mengenai masa apa sih sekarang ini transisi PSBB, walaupun transisinya tarik ulur ya, kita tetap harus mengetahui dengan pasti bahwa kita masih ada pada masa pandemi ya. Jadi sekarang ini virus yang ada di sekitar kita namanya coronavirus ya, kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit baik untuk manusia maupun hewan ya. Sebenarnya macam-macam, dulu ada SARS, ada MERS ya. Nah ini namanya COVID-19 ya. Jadi penyakit menular ini disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan ya. Nah gejalanya apa? Mungkin Bapak Ibu guru sekalian sudah tahu ya. Yang pertama ada demam, batuk pilek ya. Gejala seperti flu pada umumnya. Dan kalau berat bisa menyebabkan gangguan atau pernafasan atau sesak nafas ya. Nah, ini lagi ini juga nih lagi booming juga pertanyaan sekarang baru ya. Airborne apa droplet ya? Dulu droplet, sekarang airborne. Penularannya ganti-ganti karena ada beberapa penelitian yang sekarang yang pasti droplet sudah pasti, dan sekarang disinyalir bisa juga menularkan secara airborne ya. Airborne itu bahwa melalui udara ya. Kalau droplet kan melalui percikan ludah dari batuk maupun bersin. Kalau airborne itu virusnya ada di udara di sekitar kita. Ya. Jadi untuk anak bagaimana infeksi COVID? Dulu katanya anak-anak kebal terhadap virus COVID. Ya.
Pada awalnya memang pada awal pandemi diperkirakan anak-anak tidak akan terinfeksi oleh virus corona. Ya. Namun sekarang jelas bahwa risikonya infeksi COVID dengan orang dewasa. Ada anak kan kelompoknya besar dari bayi sampai remaja, yang paling banyak menyebabkan kematian itu pada bayi dan balita. Tapi kasus yang paling banyak, terutama di Jakarta ya, karena saya kebetulan mengumpulkan data-data di Jakarta itu, yang paling banyak adalah pada masa remaja ya, remaja awal, jadi SMP maupun SMA. Itu karena mereka kadang-kadang sudah keluar dari rumah dan lalai menerapkan perilaku sehat. Ya. Jadi ini Save the Children sudah juga mengatakan survei kepada orang tua dan guru bahwa 6 dari 10 responden percaya mereka tidak punya risiko tertular ya anak-anak ini ya. Bahkan 9 dari 10 responden merasa memiliki daya tahan tubuh yang baik ya. Dan lebih dari 50% tidak tahu apa yang harus dilakukan jika mengalami gejala ya. Jadi kesimpulannya anak tetap berisiko tinggi tertular karena juga orang dewasa yang tertular oleh infeksi COVID tersebut ya. Tapi karena mudah tertular juga karena orang dewasa mengatakan anak tersebut tidak mudah tertular COVID. Jadi kadang-kadang lengah orang tua untuk tetap menjaga anaknya di rumah. Ya. Nah, kasus pada anak ini sebenarnya harus jadi perhatian walaupun tidak seberat dewasa. Jadi pintu masuk COVID-19 ini pada paru anak tidak seluas pada dewasa, ya. Dan ada juga yang disebut proteksi silang. Jadi paparan paru anak oleh virus influenza lain itu meningkatkan aktivitas kadar antibodi dalam tubuh anak, ya. Dan juga aktivitas anak di luar rumah lebih sedikit daripada dewasa, ya. Kadang-kadang juga dia tidak terdiagnosis dengan baik. Mungkin gejalanya ringan atau sifatnya tidak ada gejala, ya. Dan bisa tertular dari anggota keluarga yang lain. Ya. Tetapi apakah bisa menularkan pada orang dewasa atau anak lain ini masih dalam penelitian. Ya. Jadi kasus pada anak itu relatif gejalanya lebih ringan, kadang 90% tidak bergejala, ya. Hanya sedikit yang 6,7% gejalanya berat, ya, terutama di bawah 1 tahun. Gejala yang sering adalah demam, berikutnya adalah batuk. Jadi sekarang kalau ada kasus demam, kita juga harus khawatir bahwa ada COVID. Dan sekarang juga ada penyakit lainnya seperti DBD itu tetap ada ya, karena gejalanya juga sama, demam. Jadi begitu demam, harusnya memang orang tua itu membawa anaknya untuk periksa. Tapi sekarang orang tua juga takut kalau disuruh ke rumah sakit. Jadi mereka berusaha untuk mengatasinya sendiri. Nah ini kalau kita lihat dari data-data yang ada, ya gejala ini kita dari data yang ada 452 anak, sebagian besar gejalanya paling banyak batuk dan pilek, ya. Kadang-kadang ada nyeri tenggorok, ada pilek, ya, ada hidung tersumbat, ada diare, ada muntah, ya, ada nyeri dada, ya. Nah, sulit dibedakan dengan penyakit saluran pernafasan akibat virus lainnya, ya. Jadi seharusnya kalau ada demam, ada batuk, ya, harus segera dibawa ke dokter untuk memastikan apakah anak tersebut terinfeksi COVID atau tidak. Apalagi kalau ada dewasa yang dicurigai. Untuk anak besar mungkin gejala sakit tenggorok ya. Kalau bayi belum bisa dia mengeluh sakit tenggorok ya. Balita kadang-kadang bisa mengeluhkan sakit tenggorok ya. Nah ini pemeriksaannya, mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu ya. Ada yang rapid dengan pemeriksaan darah, ada yang swab ya, ada dengan foto toraks juga. Nah ini masing-masing saling mendukung ya. Nah pencegahannya mungkin yang ini yang lagi booming ya. Pakai apa? Kalung kayu putih ya. Ini hoax namanya ya. Kayu putih, ini banyak sekali di berita-berita dibeli ya sampai habis.
penggunaan kalung kayu putih untuk mencegah infeksi COVID. Ya. Jadi yang amannya untuk balita. Nah, tadi di sini gurunya kalau tidak salah anak usia sekolah ya. Kalau anak playgroup atau TK, balitanya di rumah saja ya, belajarnya dari rumah. Dan memang ada masalah lain sih ya. Setelah sekolah dari rumah, orang tuanya kerja ya. Terus anaknya sekolah di rumah sama siapa ya? Pengasuhnya belum bisa. Nah ini ada lagi yang menyulitkan untuk anak-anak tersebut kalau sekolah tetap di rumah, tetapi orang tuanya sudah mulai bekerja. Daycare sampai sekarang juga belum dibuka secara resmi untuk anak-anak kembali ke daycare pada masa COVID ini. Nah, bagaimana dengan peran guru? Kapan anak akan mulai kembali sekolah? Walaupun tahun ajaran baru mulai Senin besok, tapi apakah sekolahnya hadir ke sekolahnya? Apakah anak sudah aman untuk masuk sekolah? Ya. Nah, kalau saya lihat peran guru itu ada sebagai motivator, ya, inovator, dan evaluator. Jadi sudah banyak disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Tapi untuk kasus COVID, mungkin motivator ini sangat penting ya. Jangan lupa mengingatkan murid-muridnya. Kadang anak-anak tuh lebih mendengar apa kata guru ya dibandingkan kata orang. Sebenarnya ada 5 hal penting yang sudah digembar-gemborkan sejak awal pandemi ya, sejak bulan Maret. Satu, cuci tangan pakai sabun, jangan lupa kalau bisa pakai air mengalir ya. Berapa lama? 5-7 detik boleh, atau juga menggunakan hand sanitizer. Tetap tinggal di rumah, bila perlu tidak perlu keluar rumah. Kemudian jaga jarak ya, tidak berjabat tangan, dan jangan lupa ini pakai masker ya. Ini yang saya lihat sekarang sudah mulai agak kendor ya menggunakan masker, dipakai tapi taruhnya di leher ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Dan sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk COVID, baru mulai dilakukan penelitian ya. Nah, sekolah bagaimana? Saya lihat sudah ada beberapa negara yang mulai bersekolah walaupun akhirnya kembali ditutup ya, tetap harus memenuhi kaidah social distancing, toilet harus bersih, sarana cuci tangan harus ditambah, ya, bila diperlukan dilakukan desinfektan untuk ruangan dan meja-meja ya. Harusnya disediakan fasilitas kesehatan ya. Mungkin kalau nggak ada UKS kita bisa kerjasama dengan puskesmas terdekat ya. Dan kalau bisa untuk screening anak atau yang datang ke sekolah, kita periksa suhunya ya. Nah, beberapa aktivitas yang dilarang selama masa transisi adalah kantin, kegiatan olahraga atau ekstrakurikuler, dan kegiatan selain belajar mengajar ya. Misalnya belajar bersama, main drama ya, main basket itu sebaiknya dihindarkan dulu ya. Dan satu lagi syarat yang lain adalah yang tidak boleh masuk sekolah ya, memiliki kondisi penyakit penyerta, misalnya anaknya sering asma ya, bentar-bentar bengek, bentar sesek, nah itu sebaiknya tidak masuk sekolah ya. Atau transportasinya sulit ya, dia tidak punya kendaraan, rumahnya jauh, kemudian kalau naik transportasi penuh sekali angkutannya, nah ini harus diprioritaskan ya. Dan juga mereka-mereka yang mungkin baru pulang dari kampung ya, zonanya kuning atau merah atau bahkan hitam, nah ini harus dipastikan tidak terinfeksi, dan kalau perlu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Ya. Nah ini saya lihat UNICEF mengatakan mungkin sekolah udah waktunya dibuka ya, karena menurut mereka mungkin sudah lebih aman, walaupun waktu beberapa yang lalu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menganjurkan pembukaan sekolah yang offline itu semester depan ya, Januari. Dan kalau saya dengar dari Mas Menteri, kata kuncinya adalah anak boleh bersekolah dengan izin orang tua ya. Jadi walaupun sekolah sudah mengadakan sekolah offline,
zonanya zona hijau sudah dibuat aman, tapi orang tua tidak mengizinkan, tetap anaknya sekolah jarak jauh. Ya. Disampaikan mungkin kalau sekolahnya tidak dibuka kembali, ditakutkan ada masalah kesehatan mental daripada anak-anaknya, mungkin bosan ya, tidak bertemu dengan temannya, tidak bisa melakukan apa-apa di rumah, sehingga menimbulkan dampak sosial dan emosional pada anak. Ya. Kemudian dampak lain yang perlu dipikirkan adalah anak perempuan ya, terutama yang di tempat pengungsian atau tinggal di daerah yang sosial menengah rendah ya, risikonya lebih tinggi untuk masalah sosial emosi ya, dan juga eksploitasi atau pelecehan seksual. Nah ini foto-fotonya kalau dilihat ya, persiapannya, nah ini sudah cukup baik nih. Dari pakai masker semua, social distancing, pakai maskernya cukup bagus, ada yang pakai face shield. Nah ini yang nggak boleh, duduk-duduk ngobrol-ngobrol ya, jaraknya dekat ya. Nah ini yang harus selalu diperhatikan oleh guru dan para karyawan di sekolah ya. Nah bagaimana dengan persiapan gurunya nih? Yang pasti harus sehat ya. Kalau saya boleh usulkan sih, sebenarnya para guru dan karyawan harus periksa screening awal, boleh rapid atau tes swab yang akurat untuk mengetahui bahwa dirinya kita sehat dan tidak menularkan kepada orang lain. Ya. Tapi tetap pada saat di sekolah, saya dengar ada beberapa sekolah yang sudah mengharuskan sekolah tidak secara bergantian, anak-anaknya tetap di rumah. Jadi PJJ-nya dilakukan di sekolah, tetapi anak-anaknya tidak di sekolah. Nah, dalam kondisi tersebut harus diperhatikan gurunya tetap harus pakai masker, harus jaga jarak, jadi tidak boleh kumpul sama-sama ya, makan di kantin bareng-bareng, kemudian makannya satu piring rame-rame ya. Nah itu yang harus dijaga. Kadang-kadang kita lupa kalau sudah kumpul dengan teman-teman, harusnya masing-masing memiliki barang yang pribadi, termasuk piring, sendok, gelas itu harus pribadi. Alat sholat ya, jadi tidak boleh saling bertukar ya. Jangan lupa cuci tangan ya. Saya anjurkannya lebih baik dengan air mengalir dan sabun ya. Dan para guru harus tetap happy ya, tanpa tekanan. Walaupun kadang-kadang mengajar PJJ itu saya rasa cukup melelahkan ya di depan layar komputer dalam waktu yang cukup lama, dan jangan lupa melakukan aktivitas fisik ya. Mungkin di awal sebelum mulai memberikan materi kepada anak didik bisa senam-senam sedikit ya. Kemudian jangan lupa kalau kita memberikan materi menggunakan layar komputer, kita harus istirahat mata minimal setiap setengah jam untuk melihat jauh beberapa detik ya, karena pasti ada dampaknya kalau kita terus-menerus berhadapan di layar kaca ya. Nah, ini yang ada beberapa fakta dan mitos ya yang beredar saat ini mengenai penggunaan masker. Ya, anak usia 2 tahun ke atas sampai 18 tahun dianjurkan menggunakan masker saat keluar rumah ya. Jika penggunaan masker tidak bisa dilakukan, maka ditambahkan penggunaan face shield ya. Jadi kadang-kadang pakai maskernya kan nggak rapih ya, mencang-mencong, kadang-kadang buka tutup. Nah, boleh ditambahkan face shield ya. Dalam penggunaan masker pada anak harus diperhatikan ukuran dan cara penggunaan yang tepat. Jangan dipaksakan sehingga anak tersebut menjadi tidak nyaman ya, dan fungsi maskernya tidak efektif. Ukuran juga dengan temannya ya. Kemudian apakah penggunaan face shield cukup untuk mencegah penularan COVID-19 pada anak? Face shield saja tidak cukup, harus face shield dan masker ya. Jadi harus dua-duanya digunakan. Kalau face shield saja tidak ada manfaatnya ya. Apakah bayi boleh dipakaikan masker? Biasanya bayi kurang nyaman bila menggunakan masker ya. Jadi sebaiknya kalau bayi tidak perlu keluar rumah ya di rumah saja, tidak usah keluar dari rumah ya. Menjemur bisa mencegah risiko terkena COVID ya.
belum ada bukti ilmiah ya. Yang pasti kalau berjemur itu meningkatkan kebutuhan kita akan vitamin D ya. Kalau untuk mencegah COVID tidak, karena apalagi tadi ada airborne ya, airborne transmisi itu berarti kalau berjemur pun harus menggunakan masker ya. Jadi yang paling baik adalah tetap di rumah saja ya, dan dengan di rumah saja kita bisa punya waktu lebih banyak dengan pasangan dan anggota keluarga, tetap berpikir positif, menciptakan berbagai inovasi, kemudian membuat struktur-struktur untuk dilakukan dengan lebih seksama ya, baik itu pekerjaan sehari-hari maupun pembelajaran ya. Dan kalau bisa mungkin walaupun PJJ anak harus posisi belajarnya dengan benar ya, harus duduk di meja menghadap mungkin laptop ataupun komputer, posisi duduk harus baik, tidak boleh sambil tiduran ya, itu harus dibuat terstruktur untuk setiap anak ya. Hindari perilaku-perilaku buruk ya, ini biasanya orang tua yang sering tanpa sengaja melakukan karena mungkin ada stres juga di pekerjaannya, ada di rumah tetapi harus mengurus pekerjaan dan anak, jadi harus dihindari ya. Tetap tenang dan kelola stres dengan baik. Dan tentang informasi tentang penyakit COVID harus kita sampaikan juga kepada anak-anak kita, terutama anak-anak usia sekolah dasar dan remaja, supaya mereka bisa mengerti dengan baik ya. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.